Mari kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai khotbah hari ini dengan sebuah cerita. Saya kira kita semua suka cerita, bukan cuma anak sekolah minggu aja yang suka cerita. Kita semua juga bisa menikmati cerita. Suatu kali Bapak Ibu, di sebuah danau yang indah, yang tenang, dengan pemandangan di sekitarnya yang sangat indah, ada hidup seekor angsa putih. Angsa putih ini bulunya putih, anggun sekali dan membuat suasana begitu indah di sekitar danau itu. Lalu terbanglah seekor burung gagak datang dekat dengan angsa itu. Dan kemudian burung gagak itu dengan sombongnya dia berkata demikian kepada si angsa. Angsa, hidupmu ini sangat membosankan. Sebaiknya kamu ikut dengan saya, terbang, pergi ke tempat yang ramai. Dunia ini penuh dengan keramaian. Dunia ini sangat menyenangkan. Lalu angsa ini berkata kepada burung gagak ini, saya nggak mau ikut, saya mau tinggal di sini, saya mau menikmati kedamaian, ketenangan yang sejati. Di tempat ini sungguh sangat nyaman. Lalu gagak itu kemudian menertawakan angsa itu. Wah, bodoh sekali kamu. Kamu ini burung yang naif. Lalu dia kemudian terbang meninggalkan angsa itu. Nah, gagak ini terbang pergi ke pasar. Di pasar itu penuh dengan keramaian dan biasanya burung itu kalau cari makanan itu di tempat-tempat sampah ya. Nah, di tempat sampah itu dia mencari makanan yang dibuang oleh orang dan kemudian juga kadang untuk mendapatkan makanan, burung gagak itu harus berkelahi dengan gagak-gagak yang lain. Ya, sehingga itu terjadi perselisihan ya, kemudian demi untuk mendapatkan makanan mereka harus bertarung begitu ya. Suatu kali ada badai besar datang dan melanda pasar itu, kemudian tempat-tempat sampah itu juga lalu terseret oleh arus banjir. Dan burung-burung gagak itu dengan tubuh yang kotor ya, dengan tubuh yang lemah, kelaparan karena nggak dapat makanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu burung gagak itu terbang kembali ke danau yang indah dan tenang itu. Dia terbang ke sana dan dari kejauhan dia melihat burung angsa itu. Lalu dalam hatinya berpikir, iya benar juga ya, enak juga ya kalau bisa hidup di tempat yang tenang dan nyaman seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dengar cerita seperti ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Engkau menggambarkan hidupmu itu seperti yang mana? Apakah seperti burung gagak itu? Ya mungkin ya ada di antara kita yang menggambarkan dirinya seperti burung yang gagak itu. Ya burung gagak itu hidup di dunia yang penuh pertarungan. Bukankah kita juga sehari-hari kita capek, lelah bersaing. Ya kita bertarung terus di dunia ini. Nah, kemudian kita juga badan penuh luka mungkin ya dan kotor. Atau kita menggambarkan hidup kita seperti burung angsa itu. Kita kadang-kadang untuk hidup berbeda dengan dunia ini, kadang-kadang kita menerima cemoohan, hinaan ya. Kita mungkin direndahkan.
Karena ada nilai-nilai yang kita pegang yang berlawanan dengan dunia ini. Nilai-nilai kerajaan Allah yang kita pegang, yang mau kita hidupi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Apakah engkau dan saya hari ini ingin menghidupi kebenaran nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kelemah lembutan, dan menghidupi rasa haus dan lapar akan kebenaran, itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menginginkan semua pengikutnya memiliki hati yang lemah lembut dan hati yang merindukan kebenaran dan keadilannya dinyatakan. Sekali lagi, Tuhan Yesus menginginkan kita semua murid-muridnya, pengikutnya, memiliki hati yang lemah lembut dan hati yang merindukan kebenaran dan keadilannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu bukan loyo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lemah lembut itu bukan kelemahan. Lemah lembut itu bukan digambarkan seperti seorang yang tidak berdaya, atau kalau dia duduk di dalam ruangan tuh dia suka mojok sendiri, seorang pemalu yang tidak berani mengatakan sesuatu padahal di dalam pikirannya itu ada banyak ide, ya. Bukan seperti orang seperti itu. Orang yang lemah lembut itu kalau kita gambarkan, mungkin ada permainan kata di dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang bisa menggambarkan lebih tepat, ya. Meekness, ya, meekness is not to be confused with weakness. Ya, orang yang lemah lembut sebetulnya dia adalah orang yang rendah hati. Dia tidak arogan, dia tidak sombong. Dan meskipun dalam dirinya ada kekuatan, kemampuan yang besar, ada potensi yang besar, dia mampu menundukkan dirinya sedemikian rupa, dia mampu mengendalikan dirinya sedemikian rupa, sehingga dia bisa membangun relasi yang damai dengan sesama. Kalau dia menghadapi konflik, dia bisa menghadapinya dengan cara yang lembut, tanpa kekerasan. Serta dia juga memiliki sikap yang sabar pada saat dia menghadapi situasi-situasi yang mungkin memancing emosinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah Bapak Ibu sebagai seorang murid Yesus untuk bersikap lemah lembut. Dalam konteks kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu, seorang yang lemah lembut juga dipandang seperti orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ekspektasi masyarakat Yahudi pada waktu Yesus ada, mereka juga mengaitkan bahwa hadirnya kerajaan Allah seperti yang dipopulerkan oleh Yohanes Pembaptis, itu seolah-olah ada kerajaan yang begitu besar kuasanya, bahkan memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan kerajaan Romawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, impian dan asumsi orang Yahudi pada waktu itu, mereka menghendaki seorang Mesias yang seperti seorang pemimpin militer yang punya kuasa, perkasa, ya. Tetapi Yesus dengan pengajarannya justru meninggalkan nilai sikap hidup lemah lembut. Ini bertolak belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus memperlihatkan seorang yang penuh kasih. Dia rendah hati. Dia mau taat berserah kepada kehendak Allah. Ini kekuatan yang sejati, yang ada di dalam karakternya Tuhan Yesus. Dan Yesus ingin ini juga dimiliki oleh semua pengikutnya, engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus adalah pemimpin, contoh pemimpin yang lemah lembut. Dan firman Tuhan katakan, seorang pemimpin yang lemah lembut itulah yang diharapkan untuk bisa memimpin bumi ini, dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana masalahnya? Bagaimana engkau dan saya bisa belajar menjadi seorang pribadi yang
lemah lembut. Bagaimana engkau dan saya mengembangkan sikap lemah lembut? Pertama, kita perlu pahami dulu apa itu makna lemah lembut. Kita bisa melihat dari teladan kelemah lembutan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama membaca, melihat dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingat, kita lihat di Injil, kita menemukan Tuhan Yesus adalah seorang yang besar kuasanya. Yesus bahkan bisa mengendalikan badai topan di Laut Galilea. Yesus bahkan kuasanya itu bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika dia hendak ditangkap oleh hamba-hamba imam besar pada waktu itu, Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Si Petrus, dia bahkan mengeluarkan pedangnya, memotong telinga hamba imam besar itu. Yesus bahkan menegur Petrus. Kamu kira saya gak bisa berseru kepada Bapa, meminta 12 pasukan malaikat untuk datang menolong saya? Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus dengan taat berserah mengikuti kehendak Bapa. Bahkan dengan lemah lembut, Yesus menyembuhkan telinga musuhnya, hamba imam besar yang mau menangkap dia. Yesus menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Mari kita sendiri juga belajar mengenal diri kita, Bapak Ibu. Kenali diri kita, apa yang memicu kita untuk bisa membangkitkan emosi kita. Tentu ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau dan saya beda kasusnya. Kenali apa yang memicu engkau dan saya bisa menjadi seorang yang emosional. Dan perhatikan respon kita. Apa yang kita pikirkan pada waktu kita emosi. Apa yang kita rasakan pada waktu kita emosi. Marah, kecewa, dongkol, ingin membalas. Itu semua ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi engkau dan saya perlu mengenalinya. Yang saya bicarakan ini tentang sikap lemah lembut. Yang harusnya muncul dari dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin ajak kita juga melihat, Bapak Ibu, bagaimana kita mengembangkan perilaku lemah lembut. Ini apa yang kita lakukan sebagai respon yang nyata. Tadi itu inner, tapi ini sekarang apa outputnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu pererat relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya, kita bergumul di dalam jiwa kita untuk bisa belajar lemah lembut. Tetapi kita perlu lakukan, sediakan waktu, dekat dengan Tuhan, perbanyak waktu berdoa kepada Tuhan. Perbanyak waktu untuk belajar kelemah lembutan dari Injil. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pula perlu belajar melayani sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja ini adalah rumah Tuhan, rumah engkau dan saya. Di gereja inilah kita belajar sama-sama melayani, saling mengasihi. Nah kadang-kadang dalam hal melayani di gereja ini, mungkin kita mengalami apa yang namanya perbedaan pandangan. Kita menghadapi bahkan konflik. Tetapi bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita berbeda pandangan, pada waktu kita konflik satu dengan yang lain, pada waktu itulah kelemah lembutan kita sedang diuji. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan Yesus.
menjadi seorang pribadi yang lemah lembut. Dan mari kita beri diri kita diproses dengan sengaja berkembang menjadi seorang pribadi yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu adalah Yesus ingin murid-muridnya memiliki hati yang merindukan kebenaran dan keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jujur aja pada diri sendiri. Kita itu gak selalu kok merindukan Tuhan. Betul gak? Dalam seminggu ini berapa kali engkau dan saya merindukan Tuhan? Jangankan merindukan Tuhan, merindukan melakukan kebenaran dan keadilannya. Wah, itu gak selalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama, murid-murid Yesus pada waktu itu juga halnya sama. Tidak selalu merindukan kebenaran dan keadilan Tuhan dilakukan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Yesus pakai analogi yang sangat sederhana, yang memang dihadapi setiap hari oleh murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus katakan, engkau harus punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu, mereka kerja hanya cukup untuk makan mereka setiap hari. Bapak Ibu, rasa lapar dan haus itu setiap hari mereka rasakan. Makanan dan minuman tidak selalu tersedia di rumah. Itu keadaan mereka sangat miskin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemiskinan masyarakat Yahudi itu majority. Secara umum mereka miskin. Oleh sebab itu ketika Yesus katakan engkau harus punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, itu mereka langsung relate. Bapak Ibu, saya mau ceritakan tentang satu kisah nyata. Seorang bernama Aaron Ralston, itu dia adalah seorang pendaki gunung asal Amerika yang pernah mengalami satu pengalaman yang menegangkan pada saat dia seorang diri, dia tersesat di Blue John Canyon. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada saat dia menjelajah seorang diri, tiba-tiba ada sebuah batu besar. Batu besar itu jatuh dan menghimpit tangan kanannya. Dia gak bisa kemana-mana karena tangannya terjepit di antara tebing itu. 5 hari dia terkurung di sana dengan keadaan tangan terjepit. Dalam kondisi yang cuaca ekstrim. Kadang panasnya luar biasa, dinginnya luar biasa kalau di malam hari. Dan dengan keadaan persediaan makanan dan minuman yang terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membahayakan hidupnya Aaron itu bukan tangannya terjepit, bukan. Rasa haus dan lapar itu yang bisa membunuhnya. Sampai satu saat dia memotong tangannya untuk bisa lepas dari jebakan ini. Ketika dia potong tangannya, setelah itu dia harus berjalan 11 kilometer untuk bertemu dengan pendaki gunung yang lain. Kemudian dia dapatkan pertolongan medis. Bapak Ibu lihat ya, tangan kanannya ini tangan palsu ya. Bapak Ibu, yang membuat kehidupan seseorang itu bahaya itu adalah lapar dan haus secara jasmani. Tetapi dalam hal kerohanian kita yang membahayakan kita, kalau rasa lapar dan haus secara rohani yang tidak terpenuhi, itu akan mematikan rohani kita. Itu yang membahayakan keadaan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana engkau dan saya bisa dapat memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran dan keadilan Tuhan? Saya ingin ajak kita sama-sama mulai dari pemahaman dulu. Pahami
Apa itu rasa lapar dan haus akan kebenaran dan keadilan? Cari tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Cari tahu dan dapatkan pemenuhan kebutuhan rohani dari Tuhan. Temukan berbagai cara. Mari engkau dan saya perlu meluangkan waktu setiap hari. Cari waktu yang khusus untuk Tuhan. Membaca firman-Nya. Memahami makna kebenaran dari firman yang terkandung di dalamkan. Dan izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Mengenyangkan. Memuaskan dahaga jiwamu. Sehingga engkau dan saya menjadi pribadi yang leluasa dipakai Tuhan. Engkau dan saya bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat mempraktekkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran dan keadilan itu bukan hanya ada di dalam pemahaman kita aja. Berhenti sampai di kepala kita. Atau berhenti di hati kita. Tapi kita juga melakukannya. Menerapkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dimanapun engkau dan saya ditempatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menutup khotbah ini, saya ingin ajak kita sama-sama melihat kisah legendaris dari dunia balapan kuda. Ya. Tahun 1973 ada seekor kuda balapan yang diberi nama Sekretariat. Kuda ini sangat kuat luar biasa. Sangat kencang larinya. Dan jokinya itu namanya Ron Turshett. Kekuatan dan kecepatan dan stamina yang tangguh dari kuda ini sangat luar biasa. Dan kononnya ada beberapa rekor balapan itu, bahkan sampai hari ini belum terpecahkan rekornya. Kuda ini sungguh luar biasa. Tapi kuda yang luar biasa ini tanpa prestasi kalau dia tidak ditunggangi oleh joki yang bijak dan handal dan skillful. Siapa jokinya? Jokinya ini adalah Ron Turshett. Ron Turshett ini joki yang sangat handal, dia mengenal, dia memahami karakteristik serta ritme kuda ini. Sehingga dia dapat melakukan ya berbagai pendekatan dengan tenang, dengan bijaksana. Dia bisa menunggang kuda ini dan dia tidak memanfaatkan, dia tidak mengeksploitasi kekuatan kuda ini, memaksanya. Tetapi dia memanfaatkannya dan dia menuntunnya dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan penuh perhitungan. Sehingga kuda ini mendapatkan prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya seperti kuda ini. Dalam diri kita ini ada kekuatan, ada potensi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberikan karunia, kita diberikan talenta luar biasa. Pertanyaannya, siapa kuda yang menunggangi engkau dan saya? Siapa kuda yang menunggangi Anda? Kuda liar juga kuat. Kuda liar juga hebat. Tapi dia kuda yang tidak punya apa-apa. Dia tidak menerima kemenangan apapun. Karena dia tidak ada joki yang menungganginya. Kita lihat dunia yang kita hidupi setiap hari. Ini kurang lebih mirip dengan lintasan balapan kuda juga bukan? Setiap orang ada di dalam lintasan ini berlari cepat, bersaing untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan ada yang saling sikut, saling menjatuhkan, tidak ada belas kasihan. Demi apa? Demi untuk menang atas satu dengan yang lain. Dunia yang kita hidupi itu juga seperti dunia balapan kuda juga. Engkau dan saya adalah kuda yang ada di dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, siapakah joki yang menunggangi Anda? Bapak Ibu Saudara sekalian, di gelanggang pacuan kehidupan ini menjadi penting siapa yang mengendalikan diri kita.
Maukah engkau dan saya memberikan diri kita dikendalikan oleh Tuhan Yesus? Mari kita seperti Tuhan Yesus, memiliki kuasa, kekuatan yang luar biasa dan hebat. Tapi dengan rendah hati dan menjadi pribadi yang lemah lembut. Mengikuti kehendak Tuhan. Mau hidup di bawah kendalinya Bapa di surga. Mari kita seperti Tuhan Yesus. Memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Kehidupan kita selalu ada di bawah kendali Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan firman-Nya, memampukan kita, membuat kita sadar akan kebenaran. Dan menolong kita melakukan, menghidupi seluruh kebenaran dan keadilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin engkau dan saya sama-sama pengikutnya. Kita memiliki hati yang lemah lembut. Kita memiliki hati yang merindukan kebenaran dan keadilan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya ingin ajak kita sama-sama renungkan dan lakukan beberapa hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sendiri mengenali kekuatan dan kemampuan dalam diri kita. Bukan hanya mengenali, taklukkan itu. Taklukkan semua itu. Letakkan di bawah kendali Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadilah pribadi yang lemah lembut, sehingga kuasa Tuhan itu bisa nyata terjadi melalui kehidupan kita. Dan perhatikan ritme kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Temukan waktu yang paling tepat, tempat yang paling nyaman buat Anda untuk berdoa, buat Anda untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Dan rasakan kebenaran dan keadilan Tuhan itu memuaskan jiwamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hidupi kebenaran dan keadilan itu dengan nyata. Saya mau beri contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang paling simpel itu melalui perkataan. Ada banyak hal contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya mau kasih contoh dengan perkataan aja. Mari kita lihat apakah kata-kata kita ini adalah kata-kata yang benar. Atau mari kita lihat apakah kata-kata yang kita ucapkan ini adalah kata-kata yang membangkitkan semangat atau merendahkan orang lain, membuat orang lain down. Mari kita perhatikan kata-kata kita. Apakah kita menegur dengan penuh kasih? Kalau engkau dan saya adalah seorang pribadi yang lemah lembut, engkau dan saya adalah pribadi yang menjunjung tinggi nilai kebenaran. Mungkin kita bisa menemukan ada kesalahan di dalam kehidupan pasangan kita atau anggota keluarga kita atau rekan kerja kita. Apakah kita bisa menegur dia dengan lemah lembut dan dengan penuh kasih? Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan diri kita, engkau dan saya, dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Mereka ada di sekitar kita. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Sehingga engkau dan saya menyatakan kerajaan Allah hadir di dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.